Berikutnya mohon perkenan Bapak Slamet Haryadi untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan Pak Dr. Slamet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja saya pergi ke belakang mendekati wifi, takut terputus. Baik, saya akan menyampaikan satu ide baru bagi saya sendiri ya di pembelajaran biologi, dan ini belum pernah saya lakukan penelitian hasil pembelajaran ini nanti bagaimana ya. Mungkin semester ini akan saya lakukan tentang revitalisasi citra pembelajaran biologi melalui media augmented reality dan virtual laboratory. Kita tahu bahwasanya pembelajaran biologi itu merupakan pembelajaran yang semuanya berkaitan dengan makhluk hidup ya, dari tingkat ragamnya, dari tingkat objeknya aja kita mulai monera, protista, fungi, plante, animalia, itu semuanya adalah objek-objek hidup. Kemudian ragamnya juga begitu menurut BSJS ini, Biological Science Curriculum Study ya. Science bagian query, sejarah, konsep biologi, evolusi sampai ke regulasi, struktur dan fungsi ini juga semuanya membutuhkan sesuatu yang sifatnya dinamis, hidup ya. Juga demikian tingkat organisasi mulai dari yang kecil, molekul sampai ke bioma, ini juga pembelajarannya juga membutuhkan sesuatu yang sifatnya dinamis atau bergerak. Tetapi beberapa ini ya, yang saya lihat kalau pas PPL itu memang masih asik ya, karena mungkin keterbatasan tool, keterbatasan teknologi, atau keterbatasan kemampuan, atau keterbatasan alat, sehingga masih asik di wilayah konvensional yang sebenarnya kalau di biologi ini kurang pas. Kalau mungkin mata pelajaran lain seperti halnya IPS misalnya mungkin masih memungkinkan, tapi kalau biologi ini harus mempunyai karakteristik yang sifatnya itu live. Nah, ada satu pendekatan teknologi yang mungkin sudah berlangsung di beberapa perguruan tinggi, mungkin juga sekolah. Ini terinspirasi dari mahasiswa saya yang PPL di luar negeri di Thailand. Dia pulang kemudian memberikan buku ke saya. Dia mengajar di level SMP. Dia katakan, Pak, ini buku SMP. Seperti ini. Kelebihannya bahwasanya gambar-gambar 2 dimensi itu ternyata kemudian bisa dihidupkan, dalam tanda petik dihidupkan dengan menggunakan augmented reality ya. Pada waktu itu saya ditunjukkan dan alhamdulillah ini menginspirasi bagi saya untuk menyusun satu buku yang mirip seperti buku di Thailand itu ya. Jadi memang augmented reality ini teknologi yang menggabungkan dua benda maya dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata 3 dimensi. Lalu kemudian memproyeksikan kan benda-benda maya tersebut dalam waktu yang nyata, sehingga kalau kita lihat seperti melihat yang sebenarnya. Ini sangat cocok kalau kemudian untuk blended learning atau hybrid learning. Lebih tinggi lagi adalah virtual laboratory, di mana laboratorium ini pernah saya lihat pada saat saya ke Cina untuk scholarship, dan saya masuk ke satu laboratorium virtual laboratory dan saya menyaksikan langsung. Mungkin nanti kalau ada kesempatan waktu saya akan tunjukkan. Nah, augmented reality ini sangat cocok sekali untuk mempelajari anatomi makhluk hidup ya, melihat dengan jelas anatomi atom-atom dalam pelajaran kimia, pembahasan tentang bumi dan antariksa, pemutaran film,
topologi jaringan komputer, belajar geometri, cerita sejarah yang menayangkan 3 dimensi ini seperti live, seperti melihat kita masuk ke dalamnya, seperti apa nyata gitu ya. Nah, AR ini sangat cocok sekali untuk properti anak-anak zaman sekarang ya. Tidak lagi karena kalau Bapak Ibu melihat di jajanan coki itu sekarang bonusnya itu seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya bisa tunjukkan. Kemudian jadi kok enggak jalan ini? Macet. Stop share dulu. Macet. Maaf ini. Kemudian kok macet, tidak bisa saya share. Baik, sebentar Om. Baik, saya langsung aja, nggak usah pakai share screen ya mungkin. Yang kedua adalah AR sebagai lembar kerja atau pekerjaan rumah, ya. Ini sangat cocok bagi anak-anak generasi milenial. Kemudian AR sebagai sarana pelatihan laboran, sehingga tidak perlu harus menggunakan media asli, sehingga ini akan efisiensi terhadap pembiayaan laboratorium. Nah, teknologi yang digunakan dalam AR dan VL ini diantaranya kalau untuk augmented reality itu menggunakan AirCore, Euphoria, dan Spark Art Studio. Tetapi kalau untuk VL atau Virtual Laboratory, ini bisa menggunakan ADNL 5 Canvas atau Adobe Flash yang paling mudah, ya, yang paling banyak, dan VLab Laboratory. Nah, manfaat dari virtual lab ini banyak sekali, tetapi mungkin akan lebih pas kalau saya tunjukkan saja. Jadi ini yang sudah saya buat, Bapak Ibu, buku yang sudah berbasis augmented reality. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Apakah sudah muncul? Sedang proses, Bapak. Diputar-putar ini. Oh, bentar. Nah, ini. Gak ada suaranya, Pak. Oh, iya ini. Saya skip aja. Nah itu Pak, jadi contoh misalnya dalam mata kuliah genetika yang kebetulan saya buat, pada waktu kemudian melihat double helix, kalau 2 dimensi kan mungkin siswa membayangkannya agak sulit gitu ya. Berpilin itu bagaimana? Berpilin itu. Nah, setelah kemudian dilihat menggunakan AR, dia akan muncul 3 dimensi seperti ini. Nah, seperti hidup gitu ya. Ya, kemudian satu lagi, ini panjang itu ceritanya kalau itu,
Kalau kemudian saya share screen untuk yang lain, bentar. Untuk yang anatomi sekarang ya, untuk anatomi kebetulan saya langsung melihat di Cina itu kebetulan yang mau S3 untuk virtual laboratory bisa saya sarankan ke NTNU, National Taiwan Normal University. Nah ini maaf masih jadi kita bisa misalnya anatomi, jadi bisa kita klik sesuai dengan kebutuhan. Kita mau menerangkan tentang apa, tentang sistem rangka misalnya. Bentar, mohon bersabar. Ini wifi-nya padahal sudah dekat dengan poros. Jadi kita bisa klik sesuai dengan keinginan kita, mau sistem rangka, mau sistem peredaran darah, mau sistem limpa, ini sistem rangka, sehingga anak-anak tidak perlu harus banyak menggunakan torso bermacam-macam, tetapi cukup dengan satu tayangan ini. Dan Bapak Ibu lihat di sebelahnya itu ada anak atau asistennya profesor itu yang memainkan alatnya, sehingga misalnya setelah dari sistem rangka kita minta untuk sistem otot, nah bisa langsung ketahuan seperti itu. Dan izin ototnya bisa sampai ke dalam ya, sampai ke internal dan sebagainya. Ya dan sebagainya. Ini contoh singkat. Sehingga saya melihat bahwasanya ini merupakan masa depan. Sorry. Jadi ini adalah masa depan biologi kita, karena dengan menggunakan augmented reality atau virtual laboratory ini, mereka yang tidak terjangkau itu akan bisa mendalami ilmu biologi itu dengan baik